Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia dari Prodi Teknik Informatika TPB 55 dengan NIM 12314133. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman pada percabangan dan perulangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang percabangan pada if dan else, yaitu mencari bilangan terbesar dengan NIM 12314133. Pertama kita buat dulu integernya, karena A, B, dan C merupakan variabel, maka kita menuliskan fungsi integer. Kemudian cout, masukkan bilangan pertama dengan sin A, bilangan kedua, dan bilangan ketiga. Kita juga menambahkan integer x untuk menyimpan variabel bilangan terbesar. Fungsi if merupakan jika pernyataan di if salah, maka ia akan merujuk ke pernyataan if else. Namun jika di if else salah kembali, maka dia akan merujuk ke else. Pada variabel ini terdapat tanda dan yang berfungsi untuk jika pernyataan 1 dan pernyataan 2 true, maka dia akan true. Kemudian X-nya akan menghasilkan A. Kemudian kita cout bilangan terbesar adalah untuk mencari hasilnya dan X merupakan variabel untuk hasil. Kita jalankan terlebih dahulu. Maka bisa kita masukkan bilangan pertama, yaitu misalnya 5, kemudian bilangan kedua 7, dan bilangan ketiga 9. Maka ia akan menghasilkan bilangan terbesar, yaitu 9. Kemudian kita masuk pada subpemrogramannya. Karena kita akan mencari integer dari bilangan terbesar, maka kita akan mencari terbesar. Kemudian masukkan bilangan 1, 2, dan bilangan 3. Di sini kita kembali menggunakan fungsi dan, yaitu jika pernyataan 1 dan pernyataan 2 true, maka hasilnya akan true. Kemudian kita masukkan bilangan ke-1, kedua, dan ketiga. Kemudian kita masukkan integer terbesar adalah mencari integer pada bilangan 1, bilangan 2, dan pada bilangan 3. Kemudian kita cout dan kita akan mencari hasilnya. Bisa dijalankan, kan kita masukkan bilangan pertamanya misalnya 9, kemudian 7, dan kemudian 4, maka hasilnya akan 9. Dan begitulah. Di sini kita akan mencari tentang percabangan pada switch case. Bisa kita masukkan terlebih dahulu nomor hari. Kita akan mencari nama hari pada angka yang dimasukkan. Kita cout terlebih dulu nomor hari yang akan dimasukkan, yaitu ada case 1, case 2, case 3, dan sampai case 7. Pada switch case, pernyataan 1, misalnya kita akan memasukkan angka 4. Dia akan masuk ke case 1. Karena case 1, maka ia akan di skip dan lanjut ke case 2. Karena case 2, kita akan mencari case 4, maka di skip juga. Karena case 3, bukan case 4, maka di skip juga. Kemudian kita akan mencari case 4, karena di sini case 4, maka ia akan berhenti otomatis. Dan hasilnya yaitu hari Kamis. Boleh dicoba, kita run terlebih dahulu. Kita masukkan angka 4, maka hasilnya yaitu hari Kamis. Kita masuk pada subpemrogramannya, mencari hari. Terlebih dahulu kita tulis float mencari hari, atau integer cari hari, switch case, dan nomor hari, yaitu kita masukkan case 1, case 2, case 3, sampai dengan case 7. Jika tidak, misalnya kita masukkan case 9 karena tidak ada pada case, maka ia akan berhenti dan akan tertulis hari tidak valid. Kemudian kita masukkan nomor hari dan end line. Boleh kita coba terlebih dahulu, masukkan, misalnya kita cari nomor 7 itu, maka akan lanjut hari Minggu. Namun jika salah, misalnya 9, maka ia akan memunculkan no hari tidak valid. Karena pada switch case
case 9 tidak ada, maka ia akan menampilkan tidak valid. Di sini kita akan mencari perulangan yaitu dual pada perkalian. Terlebih dahulu kita masukkan integer i yaitu 1. Kemudian masukkan angka yang akan kita masukkan atau n. Maka duanya akan bergerak sama dengan angka dikali pada bilangan i yaitu 1. Maka kita Cout akan muncul angka perkalian sama dengan dan h atau hasil. Karena kita i-nya kurang dari 10, maka pada perkalian nanti akan ada misalnya angka 10, 9, 8, dan sampai 1. Kita boleh run terlebih dahulu. Bisa kita masukkan angka 3. Maka di enter akan menghasilkan ya seperti ini. 3 dikali 1 hasilnya 3, 3 dikali 2 hasilnya 6, dan 3 kali 3 hasilnya 9. Jadi angka yang kita dapatkan misalnya angka 3. Jadi angka 3 akan masuk ke sini, kemudian akan dikalikan dengan i yaitu 1, maka hasilnya 3. Kemudian setelah kita dapat 1, kan ditambah lanjut ke sini tambah 2. Maka angka 2 akan berlanjut ke, ia akan dikalikan dengan i. Karena i kita dapat yang hasilnya adalah 2, maka 3 dikali 2 yaitu 6. Itu pun seterusnya. Sama seperti pada perulangan dual yang tadi, kita masukkan integernya yaitu 1. Kemudian masukkan h-nya itu angka, dikali nantinya angkanya dikali dengan 1, Cout. Kemudian while kecil dari 10, maka kecil sama dengan 10. Maka integer kita tulis di sini integernya angka, kemudian masukkan angka dan kita keluarkan angka, kita masukkan angka. Kita run. Maka misalnya kita masukkan 4, maka hasilnya yaitu 4 dikali 1. Karena kita masukkan angka di sini yaitu 4. 4 akan dikali dengan 1. Karena di sini adalah 1, maka hasilnya kan 4. Kemudian kita lanjut. Karena kita kan 1 tadi, kemudian ditambah dengan i plus berarti kan ditambah 1. Jadi hasilnya 2. Kemudian 2 ini akan masuk ke angka. Kemudian 2 ini akan masuk ke i, dan angka kita kan masukkan angka 4 tadi, berarti 4 dikali 2 yaitu 8. Itu pun seterusnya. Kemudian kita masuk pada perulangan for. Kita masukkan integer yaitu angka, i sama dengan 1. Jadi perkaliannya sama dengan perkalian yang pada dual tadi. Maka kita masukkan angkanya, dan integernya adalah 1. Integer i sama dengan 1. I kecil sama dengan dari 10 dan i plus berarti i-nya misalnya 1 akan tambah 2, 3 dan seterusnya. H yaitu angka dikali dengan i. Jalannya sama pada dual tadi, maka kita coba run aja. Misalnya kita masukkan angka 7, maka di sini kan kita masukkan angka 7, maka dia akan masuk ke integer ini 7. Kemudian dikali dengan i, karena i kita 1, maka dapatnya adalah 7. Karena i kita 1 tadi, kemudian dia akan balik ke i plus, kemudian dia masuk. I kan ditambah 1 jadinya 2. Kemudian 2 itu akan masuk ke i dan akan masuk karena kita masukkan angka 7 tadi, maka 7 akan dikali 2 dan hasilnya itu 14. Begitupun seterusnya. Pada pemrogramannya juga sama, kita masukkan void, dan karena kita akan mencari perkalian, maka tampilkanlah perkalian integernya yaitu angka. Integer i sama dengan 1, i kecil sama dengan dari 10 dan i plus. Sama seperti yang tadi, kita masukkan angka dan di sini kita tampilkan perkalian karena di sini akan menghubungkan pada void yang di atas. Maka kita run aja. Bisa kita masukkan angka 8, enter, dan
Seperti pada jalannya tadi, angka 8 ini akan masuk di angka, kemudian karena I-nya adalah 1, maka 8 dikali 1 adalah 8. Jadi kan I-nya 1, kan dia masuk ke sini. I itu kan ditambah 2. Kemudian dia akan masuk ke sini. Apakah 2 itu kurang kecil dari 10? Ya, berarti dia akan lanjut. Jadi kita akan masuk ke angka 8, berarti 8 dikali 2 yaitu hasilnya akan 16, itu pun seterusnya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Hanya ini yang bisa saya tampilkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.